Semua berapa Pak? Bapak. 199 ya semuanya ya? Iya Pak, total keseluruhan ada 199. Berarti ini ada satu dikurangi 3 ya, 167 ya. Iya Pak. Jangan lupa Bapak Ibu yang baru masuk isi link dapat hadis ya. Di chat. Pak Dalhar udah hadir, halo Pak Dalhar. Pak Ahmad Dalhar. Siap Pak, hadir. Terima kasih. Tadi mulai Pak. Iya, silakan. Baik, Bapak Ibu, kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita sama-sama bisa menunaikan kewajiban kita sebagai mana mestinya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW atas tauladannya. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah meladani ajaran-ajarannya. Yang terhormat Ibu Haja Om Siti Halimah, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Durensawit yang mewakili, dan terhormat Bapak Dr. Andes Haji Khalid Sugiri MPD selaku pengawas binaan di Kecamatan Durensawit. Alhamdulillah dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di kegiatan pengarahan secara daring ini. Yang saya hormati dan saya banggakan adalah Bapak Ibu yang hadir dalam pengarahan sosialisasi kepengawasan AMDK di wilayah Kecamatan Durensawit. Pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang menjadi utusan dari masing-masing sekolah untuk mengawas ya, AMDK yang sudah hadir dalam acara sosialisasi pengarahan kepengawasan AMDK di wilayah Kecamatan Durensawit. Bapak Ibu, untuk mempersingkat acara ini, saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat
arahan dari Ibu Kasatgas. Dan yang kelima, materi tugas pengawas ruang dalam pelaksanaan UNBK. Yang keenam, tanya jawab, dan ketujuh adalah penutup. Baik, untuk itu mari kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, mari kita memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dalam keadaan sikap sempurna. Mohon Mas Reza sudah siap. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu acara yang ketiga kepada Bapak Ahmad Bahar untuk memimpin doa. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Ada Bapak Ahmad Bahar, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama untuk mohon pada Allah agar kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan semangat. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing, dan mohon izin
untuk pemimpin doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ahmad Dalhar atas memimpin doanya, dan menjadi harapan kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu. Jadi apa ya? Lanjut Pak. Ya, Pak Sarip. Dari connect Ibu belum? Tadi pagi Pak, beliau ada kegiatan di Pulau Gadung. Oh gitu. Ya, mungkin Bapak dulu ya Pak ya. Iya boleh. Ya, nanti ada Mas Anas juga bisa menambahkan secara teknis tentang kegiatan penugasan ini. Baik Bapak Ibu hadirin semua, berhubungan dengan hari ini Ibu Kasatgas juga ada kegiatan di Pulau Gadung, dan insya Allah dia juga sudah berjanji akan bergabung bersama dengan kita ya. Dan untuk acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak pengawas kita, yaitu Bapak Haji Farid Sugiyono. Ada Pak Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sarip Hidayat selaku Ketua FK3S Forum Kepala Sekolah ya. Forum Komunikasi Kepala Sekolah Kecamatan Bilaksari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Oom Siti Halimah selaku Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Durensawit. Yang saya hormati Bapak Syarif Hidayat selaku Ketua FK3S Kecamatan Durensawit, juga sebagai Kepala Sekolah SDN Pondok Kelapa 05 Pagi. Yang saya hormati Pak Ahmad Dalhar, Ketua Binaan dan Kepala SDN Pondok Bambu 07, Bapak-bapak dan ibu-ibu pengawas ruang ya dalam ANBK 2022 baik negeri maupun swasta yang saya banggakan. Alhamdulillah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti tugas Bapak, kita. suaranya pelan banget. Ya, pakai ini headset ya. Saya ulang kembali. Terima kasih kepada Bapak Ibu, para pengawas ruang yang bisa hadir di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti arahan atau petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan pengawas ruang yang akan melaksanakan tugas ya pada tanggal 24 dan 25, 26 dan 27 untuk yang gelombang kedua. Saya selaku pengawas SD di Kecamatan Durensawit merangkap Korwas Durensawit ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa sebagai pengawas ruang kita harus benar-benar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya gitu ya. Karena ANBK ini merupakan hajat nasional namanya asesmen nasional berbasis komputer. Nah, jadi Bapak dan Ibu selaku pengawas ruang benar-benar harus tahu tugas dan kewajibannya untuk melaksanakan tugas kepengawasan. Ya, kami mohon Mas Reja untuk share screen ya. Ya, kita lihat apa yang akan kita lihat pada kesempatan ini. Ya, di dalam paparan tersebut kita punya judul ya AN Asesmen Nasional. Ya, hari ini kita bicara tentang bagaimana persiapan pelaksanaan ANBK tahun 2022 khususnya untuk Kecamatan Durensawit. Dan ada hari ini juga Pak Syarif ini link baru ya dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Untuk kepala sekolah dan pengawas juga jamnya dirubah. Tadinya jam 1, sekarang menjadi pagi jam 9. Gitu ya. Tolong Pak Syarif dan Pak Dalhar bisa ikut ya secara Zoom. Ya. Silakan. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Nampak ya suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Jelas, suaranya jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Jelas Pak. Nah, sebentar nih Bu Om minta link nih yang apa? Bentar ya, saya pending dulu. Ya, nanti kalau Bu Om sudah masuk, saya berhenti dulu ya Pak Syarif ya. Baik, Pak. Kalau suaranya tidak terdengar mungkin sinyalnya Bapak Ibu. Oh iya. Di tempat saya jelas sekali suaranya. Jelas,
Ya, baik. Ini siapa nih yang kok yang nyambut nih? Dari mana tadi? Baik Bapak Ibu, jadi kita hari ini selaku pengawas ruang untuk ANBK akan mendapat penjelasan ya dari saya selaku pengawas atau perwas di kecamatan. Bocor. Di unmute. Tolong di unmute. Ya, silakan lanjut Pak Reza. Ya, Bapak Ibu, walaupun ini sudah ada yang paham, kita harus menyampaikan ini ya. Dalam sosialisasi ini seperti ini. Kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan AN. Ya, AN itu kepanjangan dari Asesmen Nasional. Nah, AN adalah program evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan. Ya. AN hanya diikuti sebagian sampel murid yang dipilih secara acak dari kelas 5 di setiap sekolah. Ibu sudah masuk ya, Bu? Assalamualaikum, Bu Om. Ibu sudah masuk nih, Pak Sarip. Saya ini dulu ya. Saya stop dulu biar Ibu diberi kesempatan untuk memberikan arahan. Silakan Pak Sarip. Baik. Baik, selamat datang Bu Haja Siti Halimah, lalu Kasatgas Dewan Sawit. Selamat bergabung di Zoom pengarahan para pengawas ruang dalam pelaksanaan ANBK. Baik Bapak Ibu, halo Bu Haji, Bu Haji, Bu Om. Assalamualaikum Bu. Suaranya nggak jelas, Pak. Ya. Assalamualaikum Bu. Belum masuk ya Pak? Mbak Nira, Mbak Nira. Halo, Bu Haji. Halo Bu Om. Bu Haji. Iya, Bu. Halo Ibu. Ya, Waalaikumsalam Pak Sarip. Ya, Ibu selamat bergabung di pengarahan para pengawas ruang ANBK. Baik, tadi baru sedikit disampaikan oleh Bapak pengawas, namun beliau memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu untuk menyampaikan arahannya kepada kami semua selaku pengawas ruang dalam pelaksanaan ANBK. Pada Ibu dipersilahkan Bu. Halo. Terima kasih Pak Sarip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu megang handphone bukan main Selamat HP. pagi, salam sejahtera. Untuk kepentingan Salam nanti sehat. mengawas di hari Senin. Ya, hari Senin itu kita akan ada hajat masjid. Yang bocor nih, ada yang bocor. Ya, tolong ini. Mohon izin ada yang bocor. Sudah bisa dilanjutkan? Sudah Ibu. Baik. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati
pengawas kita, Bapak kita, Pak Haji Pak Wid, yang saya hormati Pak Sarip selaku K3S, yang saya hormati Bapak Ibu para pengawas silang ANBK SD, yang saya hormati para kepala sekolah, para proktor kecamatan. Alhamdulillah kita bisa berkoordinasi di Zoom dalam rangka persiapan ANBK jenjang SD. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, dan selalu diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, mohon izin saya off cam, tidak mengurangi rasa hormat saya dan tidak mengurangi dari makna acara ini, karena saya sedang berada di tempat yang memang juga memerlukan kehadiran saya. Bapak Ibu yang saya hormati, ANBK sebenarnya ini udah tahun kedua, sehingga tidak merupakan hal asing lagi buat kita. Bentar, mohon izin. Ini pakai speaker kayak Oke Bu, ini terima kasih Ibu. Semoga lancar semuanya. Ya, nanti kalau kami bertanya lewat lewat WhatsApp. Nggak apa-apa. Misalnya perlu materi-materi juga nggak apa-apa. Oke. Nanti saya, kebetulan kan saya alumni dari pariwisata ya Pak. Lama berkecimpung di sana. Ya. Ya baik. Mohon izin. Bapak terima kasih banget. Sukses ya Pak. Sukses semuanya. Ya. Bapak izin ya Pak. Iya. Ya. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Pak. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bapak. Mohon izin ya Pak. ANBK tahun ini adalah tahun kedua. Artinya itu buat kita semua bukan hal yang asing. Suaranya hilang, Bu. Ya, mudah-mudahan ANBK tahun ini kita lebih baik lagi, baik dari pelaksanaannya maupun dari nanti hasil akhirnya serta laporan setiap harinya mudah-mudahan lebih lancar lagi. Buat Bapak Ibu pengawas silang, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menjadi pengawas silang yang nantinya Bapak Ibu akan berada di kelas selama Bapak Ibu mengawasi anak-anak. Kami titip anak-anak, Bapak Ibu, mohon maaf jangan membuat anak-anak stres atau jangan membuat anak-anak grogi. Layanilah dengan baik ketika anak-anak perlu pelayanan dari Bapak Ibu. Ketika di kelas Bapak Ibu mohon untuk tidak memainkan HP. Silakan HP-nya nanti disimpan di tempat tersendiri dulu, dikumpulkan dulu mungkin di panitia sehingga tidak tergantung dari Bapak Ibu keberadaan HP. Kalau dibawa mau nggak mau ada telepon, ada WA ngelihat. Jadi saya titip anak-anak betul-betul kondisikan anak-anak, namanya juga anak kecil, permasalahan di jalan, di rumah, tidak dapat sarapan pagi dari emaknya, itu juga udah down, tidak dapat jajan lebih, itu juga sudah down. Jadi rangkulah anak-anak, awasi dengan baik, jangan pasang muka galak gitulah istilahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi selamat bertugas nanti di sekolah yang berbeda. Jaga nama baik sekolah dan jaga nama baik Bapak Ibu sehingga kita bisa bekerja sama untuk melaksanakan ANBK dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada tim proktor kecamatan, terima kasih kepada Pak Sarip,
Terima kasih kepada Pak Haji Pak Wid yang sudah kita semua berkoordinasi untuk menyelenggarakan acara ini. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf kalau saya agak terlambat tadi masuk, tapi tidak mengurangi makna dari kegiatan pada pagi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam buat Ibu Kepala Sekolah, salam buat semuanya. Semoga nanti pelaksanaannya semuanya lancar. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ibu, itu arahan yang disampaikan oleh Ibu peserta kita. Banyak pesan walaupun singkat tapi padat ya, pesan buat kita semua, buat Bapak Ibu yang menjadi utusan dari masing-masing sekolah. Saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan dari sekolahnya masing-masing. Dan untuk selanjutnya Pak Haji dilanjutkan yang tadi Pak. Ya, baik Pak Syarif. Izin Bu Om, saya melanjutkan. Baik Pak, siapa? Ya, silakan Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih pada Bu Om Siti Halimah, Kasatla Kecamatan Durensawit, yang telah memberikan arahan kepada kita semua yang menurut saya tuh kuncinya di situ ya, untuk meningkatkan hasil ANBK dengan maksimal untuk sekolah-sekolah ya. Jadi Bapak Ibu ngawas di sekolah lain silang, tapi yang paling penting tunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah Saya goitin tuh. Tadi hilang masa saya goitin. Laptop saya kalau dia share sini. ini bocor ini. Ya, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tadi pesan Bu Om, tampilkan wajah yang menyenangkan anak, mengawas dengan hati, ya. Artinya agar anak tidak grogi dalam menghadapi ANBK. Karena ANBK ini hasilnya akan melihat ini mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan. Kita harus meningkatkan ya ANBK ini dengan rapor pendidikannya, nanti diharapkan bisa meningkat di tahun 2000 seperti yang telah dilakukan pada tahun 2021. Bapak Ibu, nah kita kembali ke slide ini. Nah, tadi sudah nih kesampaikan. Nah, ini sekarang yang kedua ini. Asesmen nasional diikuti hanya kelas 5 saja di setiap sekolah. Jadi tidak semuanya, dan ini sudah mewakili dan sudah diperhitungkan. Ya, jadi kita tidak semua, tapi hanya kelas 5 dan dengan jumlah sampel 30 ya, ditambah cadangannya 5 gitu ya. Jadi inilah pilihannya pun secara random ya, secara acak, dan kita tidak tahu, yang penting Bapak Ibu sudah dapat loh ini anak-anaknya yang ikut mengikuti ANBK secara online. Baik, lanjut Mas Reja. Nah, pertanyaannya nih, kalau ada orang bertanya, nih mengapa peserta AN hanya diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5? Nah, maka jawabannya adalah peserta didik kelas 5 dipilih sebagai peserta AN agar dapat merasakan perbaikan pembelajaran saat masih ada di sekolah tersebut. Ya. Sebab AN berfungsi sebagai potret dampak pembelajaran di sekolah dan dasar perbaikan pembelajarannya. Jadi ini seperti ini kata kuncinya. Kalau Bapak Ibu ada yang nanya, ini jawabannya. Apa? Merasakan perbaikan pembelajaran saat masih ada di sekolah tersebut. Lanjut, Mas Reza. Nah, kita bisa lihat ya, ini total sekolah yang mengikuti ANBK jenjang SD tahun 2022 Kecamatan Durensawit ya. Sebanyak 103 sekolah dasar negeri dan swasta terdiri dari 63 sekolah negeri, 40 sekolah swasta, ya, 96 melaksanakan secara semi daring.
dan ada 7 sekolah melaksanakannya secara online. Gitu ya. Inilah kondisi ya. Jadi Bapak Ibu nanti berada pada posisi mana ketika Bapak Ibu ditugaskan ya oleh pihak Kasudin untuk melaksanakan pengawasan secara silang. Inilah kondisinya ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat tugas dan fungsi pengawas ruang. Ini Bapak Ibu selaku pengawas ruang mesti tahu tupoknya, tugas tupoksinya ya. Nah, yang pertama nih kita kelihatan pra-assessment ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika melaksanakan tugas pengawasan hadir di sekolah tempat tugas mengawas 30 menit sebelum pelaksanaan ANBK dimulai. Pelaksanaan ANBK dimulai pada jam 7.30. Ya udah siap di situ, berarti Bapak Ibu jam 7 maksimal sudah ada di sekolah. Yang kedua, nanti Bapak Ibu akan menerima penjelasan dan pengarahan dari penanggung jawab Satuan Pendidikan Pelaksana ANBK. Ini kepala sekolah. Tugas kepala sekolah nanti akan memberikan penjelasan apa sih tugas dan tanggung jawab seorang pengawas ruang. Gitu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu pengawas ruang mengisi dan menandatangani fakta integritas bahwa Bapak Ibu benar-benar menjadi pengawas ruang yang memiliki integritas yang kuat ya. Artinya di sini Bapak Ibu selaku pengawas ruang tidak memberitahu jawaban-jawaban kepada anak. Jadi laksanakan secara terpadu di sini kepada anak-anak. Tetapi Bapak Ibu tidak bersikap yang tadi dikatakan oleh Bu Kasatlak ya. Katanya bahasanya yang galak itu nggak boleh. Karena kita ucapkan dengan kata-kata yang penuh dengan kerendahan hati. Ya. Nah, baru pada tahap yang keempat, Bapak Ibu membacakan tata tertib pelaksanaan ANBK. Nah, dibacakan oleh pengawas ruang. Next. Pelaksanaan asesmen. Ya, pada pelaksanaan setelah dibacakan, maka yang pertama ya, menaruh kertas buram di meja komputer peserta. Ini khususnya ketika anak-anak melaksanakan ANBK yang hari kedua ya, kaitan dengan numerasi. Karena di situ ada hitungan-hitungan. Jadi kertas yang kita minta jangan kertas yang bagus, cukup kertas buram aja untuk coretan. Yang kedua, mempersilahkan peserta untuk memasuki ruangan. Jadi artinya yang peserta tidak boleh masuk dulu sebelum pengawas itu datang. Nah, tapi pengawas sudah naruh kertas buram di tiap-tiap komputernya. Nanti baru mempersilahkan anak-anak untuk masuk secara satu persatu untuk menempati meja atau kursi komputer yang sudah disediakan sesuai dengan nomor yang telah dipersiapkan oleh panitia. Kemudian yang ketiga, pemeriksa dan memastikan setiap peserta ANBK hanya membawa alat tulis. Tidak boleh membawa HP, tidak boleh membawa buku-buku pelajaran, ya. Dan juga anak-anak di ruangan kelas itu harus bersih dari hal-hal yang dapat membantu anak, ya. Misalnya gambar-gambar itu harus bersih semua, jadi kelasnya juga harus bersih. Kalau misalnya belum, nanti ini tugas kepala sekolah nanti selaku ketua panitia. Ya. Jadi supaya di sekolah bersih dan anak-anak hanya membawa alat tulis, ya. Kertas pun kita siapkan. Paling dia pulpen atau yang harus dibawa. Yang keempat, pengawas ruang mengumumkan token AN kepada peserta. Ya, nanti secara umum dikasih tokennya apa gitu ya, sehingga dia bisa masuk ke linknya.
Yang kelima, memastikan peserta menandatangani daftar hadir yang sudah disediakan. Kemudian yang keenam, mempersilahkan peserta ANBK untuk memulai mengerjakan soal. Bila semua sudah bisa masuk, silakan mulai untuk mengerjakan soalnya. Next. Nah, yang ketiga adalah post assessment. Tadi pra, kemudian pelaksanaan, do, sekarang sesudah. Sesudah penilaian selesai, apa yang dilakukan oleh pengawas? Membersihkan meja komputer peserta dari kertas buram. Jadi kembali dibersihkan, ya. Karena kita sifatnya melayani anak. Anak hari itu diberi layanan yang maksimal oleh pengawas ruang. Yang kedua, mencatat perihal yang terjadi pada ruang AN ke dalam berita acara pelaksanaan. Nanti ada berita acara yang harus Bapak Ibu isi dan tanda tangani tentang kejadian yang ada di sekolah. Yang ada di ruang ANBK itu. Kalau tidak ada ya tulis aja tidak ada kejadian, kondisinya aman ya, aman dan lancar. Mudah-mudahan aman ya. Saya berharap semua sekolah sudah mempersiapkan dengan semi online ini ya seperti tahun lalu juga alhamdulillah ya proktor kecamatan Pak Reza ini selalu standby di posko. Kalau ada apa-apa silakan dikomunikasikan ya melalui proktor yang ada di tiap-tiap sekolah dan teknisi yang ada di sekolah. Ya. Yang ketiga, setelah selesai, setelah selesai pelaksanaan, pengawas ruang membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke pelaksana tingkat satuan pendidikan. Ketua panitianya adalah pelaksananya adalah kepala sekolah. Nah, saya mohon Bapak Ibu selaku guru, nih kepala sekolah jangan menganggap AN itu hal biasa. Ini adalah nasional, sifatnya negara yang melaksanakan. Ya, harus kita seperti ujian yang ketika kita laksanakan ketika ada ujian nasional. Jadi benar-benar kepala sekolah hal ini sangat penting kita lakukan. Kenapa? Karena nanti hasil ANBK ini menjadi potret sekolah melalui rapor pendidikan. Ya. Jadi benar-benar kepala sekolah harus benar-benar memperhatikan ya, memperhatikan untuk pelaksanaan ANBK dengan sesungguhnya. Dan ketika ini berlangsung, ya nanti Pak Sarip bisa sampaikan bahwa kepala sekolah harus ada di tempat, ya tidak boleh kepala sekolah itu keluar saat ujian ini berlangsung. Ya, jadi ketika 2 hari besok 24, 25 kepala sekolah standby di tempat. Bila nanti ada yang monitoring, maka kepala sekolah ada di tempat. Tidak boleh kepala sekolah kemana-mana ya. Walaupun punya wakil, tetap kepala sekolah harus ada di tempat dipastikan. Yang keempat, setelah pelaksanaan berlangsung, memastikan proktor sudah upload daftar hadir berita acara. Jadi daftar hadir, berita acara, pelaksanaan harus segera dilaporkan, diupload ya melalui link yang sudah tersedia. Ya, ini proktor sudah pada tahu semua. Ya. Ini sangat penting setiap hari ya. Kalau sekolah itu melaksanakannya 2 hari, ya semua rata-rata 2 hari. Di gelombang 1, 24, 25. Mungkin ada juga sekolah-sekolah yang melaksanakan di gelombang 2 ya. Yaitu pada tanggal 26 dan 27. Ada sekolah yang seperti itu karena mereka terlambat ya untuk waktu awal itu untuk mendaftar. Next. Nah, ini penting untuk para pengawas. Kalau misalnya tidak ada hal yang seperti ini, maka harus kasih tahu. Jadi pengawas yang ada di sini, guru kelas 5 rata-rata, nanti tolong ini disampaikan ke kepala sekolah bahwa
di lokasi asesmen dipasang pengumuman yang bertuliskan ini. Nanti tim monitoring akan melihat ini ada nggak ini pamflet ini ya. Yang pertama isinya apa? Tulisan ini bisa ditempel di di dekat ruangan atau bisa juga ditempel di ruang yang mudah dilihat oleh orang. Biasanya kalau yang seperti ini dipasangnya dekat ruangan ya. Berbentuk ya pokoknya ada kalimat seperti ini ya, bisa di print, kalau bisa dibagusin ya supaya orang bisa lihat. Ya, isinya nih ya. Asesmen nasional sedang berlangsung. Selain peserta, pengawas, proktor dan teknisi asesmen nasional dilarang masuk ruang asesmen. Nah, nanti Bapak Ibu selaku pengawas ruang, apabila ada orang yang datang untuk memonitoring, ingin masuk, kita cegah. Tidak boleh. Ya, ini kata kunci di sini. Jadi Bapak Ibu pengawas punya hak untuk mencegah siapapun yang masuk. Tidak boleh. Kepala sekolah tidak boleh. Pengawas juga tidak boleh. Tim monitoring juga tidak boleh. Andaikan dia mau masuk, maka kita cegah. Kalau dia mau lihat lewat pintu boleh. Ya, tapi kalau dia masuk ke dalam ruangan ini tidak diizinkan. Sebab akan mengganggu konsentrasi anak yang akan mengikuti AR ini. Kemudian ada juga tulisan di sekolah seperti ini. Dilarang membawa perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya ke dalam ruang asesmen. Jadi siapapun dilarang seperti ini, termasuk pengawas ruang tidak boleh, kemudian proktor juga tidak boleh, teknisi juga tidak boleh. Ya, kemudian ada orang yang mau masuk memotret-motret pun tidak diizinkan. Karena ini bisa mengganggu konsentrasi anak-anak ketika menghadapi ujian. Ya, jadi seperti ujian ini Bapak Ibu ya. Jadi ini dipasang hanya di dekat ruangan, di jendela boleh, atau di kaca sekolah ya, di print yang bagus tulisannya agak besar. Nah jadi supaya ketika masuk ke dalam ruangan pengawas ruang HP ditinggal di ruang panitia ya. Nah ditulis di sini juga kawasan wajib memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan. Walaupun sekarang COVID sudah mereda sedikit, tapi kita tetap menggunakan ini masker dan menerapkan protokol kesehatan. Nanti sekolah akan menyiapkan tempat cuci tangan atau masker apabila si pengawas ruang lupa membawa masker, tertinggal, ya, atau misalnya sudah tidak bisa dipakai lagi, bisa berhubungan dengan kepala sekolah untuk minta masker yang baru, gitu ya. Next, Pak Reja. Nah, mitigasi masalah. Jadi kalau ada masalah-masalah yang seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh pengawas ruang ya? Apabila satu, terjadi listrik mati. Nah, hubungi pelayanan aduan PLN terdekat. Ya, ini tugas pengawas ruang juga tugas proktor dan teknisi ya, khususnya teknisi di sini yang ada di ruangan itu. Gunakan genset sebagai alternatif pengganti sumber arus listrik. Kalau punya kita ya. Kemudian melaporkan kejadian kepada tim teknis untuk dilakukan penyesuaian jadwal. Apabila mati total dan tidak ada aliran sama sekali ya berhenti. Tapi dilaporkan supaya ada penjadwalan ulang. Yang kedua yang menjadi masalah. Suara gimana nih suara ya? Halo? Ibu dengar suara saya, Bu? Halo? Ya, baik. Terdengar, Pak. Benar. Tadi ada. Baik. Yang kedua masalahnya komputer proktor rusak saat asesmen sedang berlangsung. Apa yang kita lakukan? Melakukan penggantian dengan unit cadangan. Kalau ada yang rusak, pakai cadangan. Khusus untuk moda semi daring, gunakan VHD, backup, sinkron, dan mengajukan unlock serial number kepada tim teknis, kemudian melakukan prosedur transfer respon.
Ini yang tahu adalah tim teknis ya. Tim teknis yang ada di tiap ruangan. Masalah yang ketiga, ada bencana alam kejadian luar biasa, force majeure ya. Nah, segera laporkan, misalnya sekarang lagi musim hujan, ada terjadi banjir ya. Banjirnya sekolah kerendam. Nah, cepat-cepat melaporkan kejadian itu kepada tim teknis untuk penyesuaian penjadwalan. Kemudian yang keempat, gangguan jaringan dan internet. Bila hal ini terjadi, yang dilakukan adalah melakukan pengecekan jalur dari penyedia layanan internet ke jaringan lokal. Ya, kalau terjadi. Nah, ini yang tahu proktor dan teknis. Hubungi penyedia layanan internet yang digunakan. Kemudian mengganti jaringan internet dengan alternatif lain. Kemudian mengajukan token offline ke tim teknis moda semi daring. Nah, ini peran di sini adalah proktor kecamatan ya, yang dikoordinir sebagai koordinatornya Pak Anas ya, Pak Muhammad Anas dengan Mas Reja di sini. Dia standby terus di posko yang ada di SDN Pondok Kelapa 01. Jadi kalau ada masalah silakan hubungi proktor kecamatan Pak Reja dan Pak Anas. Yang kelima, peserta tidak hadir. Nah, ini kalau ada peserta tidak hadir, mengganti dengan peserta cadangan. Dengan penggantian peserta oleh peserta cadangan berlaku sampai dengan akhir pelaksanaan asesmen. Ya. Kemudian yang keenam, masalah aplikasi. Ya, kalau aplikasinya bermasalah, melihat panduan aplikasi. Ya, melihat menu tanya jawab FAQ pada laman ANBK. Kemudian menghubungi tim teknis ya, itu yang ada di Pondok Kelapa 01. Inilah 6 mitigasi kalau ada permasalahan-permasalahan seperti ini, kemana kita harus berhubungan, silakan ya ke tim teknis yang ada di tingkat kecamatan. Next, Mas Reza. Nah, ini jadwal pelaksanaan ANBK tahun 2022 ya. Gelombang 1 ini mulai hari Senin tanggal 24 sampai dengan 27 Oktober. Ya. Pelaksanaan gelombang 1 dan 2. Kemudian yang gelombang 2-nya gelombang 1-nya adalah Senin, Selasa, ya. Gelombang 2-nya Rabu, Kamis. Ini di Kecamatan Durensawit ada beberapa sekolah, khususnya sekolah penggerak yang masuk ke gelombang 2 ya. Gelombang 2. Nanti yang tahu ini sekolah-sekolahnya adalah Pak Reza ya, operator kecamatan. Untuk gelombang 1, ini penjadwalan seperti ini Bapak Ibu. Selaku pengawas ruang harus tahu ya. Ada yang pertama itu rincian kegiatannya adalah subtes 1 latihan. Jadi anak diberi latihan dulu ya sebelum masuk ke ANBK. Ya. Ya, baru yang kedua mulai subtes, melaksanakan tes. Tes yang apa yang disebut literasi. Hari pertama adalah tesnya literasi. Setelah tes literasi dilanjutkan dengan survei karakter. Nah, dalam survei karakter ini anak-anak benar-benar diperhatikan untuk bagaimana memilih jawaban ya. Ini tugas guru kelas 5 di sekolah asalnya. Saya perlu kemarin ada temuan-temuan yang saya lihat anak-anak tuh ketika melihat survei karakter atau survei lingkungan belajar. Kebetulan kemarin saya pas ada di sekolahan Surlingjar, survei lingkungan belajar, pemahaman anak-anak tentang pilihan jawaban ya. Ada yang pilihannya jarang, kadang-kadang, kemudian sering dan selalu ya. Kalau dia positif maka selalu, kalau dia negatif ya jarang gitu ya.
Nah, kadang-kadang anak memahami isi instrumen masih ada yang bingung, ini apa maksudnya? Karena di Surlinjar itu berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang ada di sekolah. Ini anak-anak menilai gurunya ya, menilai gurunya. Jadi guru kelas 5 juga memberitahu ya, seperti apa sih contoh-contoh Surlinjar ya. Ketika kemarin kita simulasi, saya melihat anak-anak masih banyak kesalahan pemahaman. Itu tugas guru kelas 5, tapi pengawas tidak sampai ke situ ya. Itu diserahkan ke guru kelas 5 di tempatnya sekolah berada. Demikian pula untuk gelombang 2, waktunya Rabu Kamis. Ya, ini operator kecamatan, ini proktor kecamatan standby 4 hari ini di lokasi. Walaupun ini tidak banyak yang ikut di gelombang 2 ya. Semua dilakukan kebanyakan melalui online ya, tidak melalui offline. Gitu. Lanjut. Nah, ini pelaksanaan hampir sama tadi. Ya, ini sini kaitan dengan waktunya. Jadi Bapak Ibu hari ke-1 dan hari ke-2 baik gelombang 1 maupun gelombang 2 ada 3 tahapan tadi. Jam 7.30 sampai 9.30 itu latihan ya. Latihan selama 15 menit ya. Latihan selama 15 menit. Kemudian baru anak-anak 75 menit yang kedua literasi membaca. Ini di hari pertama ya. Literasi membaca, kemudian melanjutkan dengan survei karakter. Jadi ada tiga jadwal, 3 sesi seperti ini. Kemudian hari keduanya ada latihan juga 15 menit, kemudian numerasi 75 menit, dan baru survei lingkungan belajar 40 menit. Cukup lama ini ya. Karena di situ anak diminta untuk melihat dirinya sendiri tentang bagaimana guru itu mengajar. Lanjut. Nah, dokumentasi gladi bersih ANBK tahun 2022 ya. Ini sudah disiapkan oleh proktor jenjang SD. Nah, ini foto-fotonya ya. Bapak Ibu ini luar biasa koordinator yang di kecamatan ini kerja sudah maksimal dari mulai simulasi pertama, kemudian yang kedua sampai nanti menghadapi ujian. Semoga apa yang dilakukan ini ya akan mendapat ya hasil yang maksimal untuk hasil ANBK yang akan datang. Ya Bapak Ibu ya, supaya duren sawit ini nilainya bisa maksimal. Ya ini kegiatan-kegiatan dari proktor ya. Ini foto saya ada juga di sini ya. Karena melihat, ya kemarin saya melihat kondisi yang di lapangan. Ya, lanjut. Masih ada Mas Reja? Ya, sudah selesai. Terima kasih. Coba Mas Reja, kembali lagi. Ini moto kita ya. Moto kita. Jadi kalau saya bunyikan. Kecamatan Duren Sawit, siap sukseskan ANBK 2022. Itu ya. Dibuka, mikrofonnya dibuka. Dibuka semua, nanti saya bilang. Sudah dibuka Bapak Ibu? Sudah, Pak. Saya bacakan ANBK Duren Sawit. Siap ANBK 2022. ANBK 2022. Duren Sawit. Dia Siap sukseskan ANBK 2022. Sukseskan ANBK 2022. Sukseskan ANBK 2022. Siap sukseskan ANBK 2022. Kecamatan Duren Sawit. Siap sukseskan ANBK 2022. Sukses ANBK 2022. Dan hasilnya mudah-mudahan akan merubah rapor pendidikan. Oh ya. Saya kira ini yang saya sampaikan ya, pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan, bisa mengikuti kegiatan yang pengawas.
Cukup sekian, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya, Pak? Ya, nanti ada sesi tanya jawab nanti Pak Sarip yang nanti ada sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Haji Ya, Pak, siap. atas arahannya secara teknis ya mengenai tugas dari para Bapak Ibu yang mengawas di kegiatan ANBK yaitu pengawas ruang. Ya, insya Allah apa yang disampaikan oleh Bapak, ya, Bapak Ibu pengawas bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ya, kegiatan ini bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan dan diarahkan oleh baik oleh Ibu Kasatgas maupun oleh Bapak Pengawas. Dan untuk selanjutnya ya, yaitu sesi tanya jawab, ya, sudah ada juga yang bertanya di chat ya, ada yang menanyakan apakah pada saat kegiatan ANBK itu anak-anak kelas lain libur ya. Barusan juga ditanyakan di rapat dinas, ya kebetulan memang tidak ada yang berkompeten untuk menjawabnya. Dari dinas pun, di rapat pun, dari dinas pun belum bisa memberikan jawaban. Ya barangkali Pak Haji Pawit ya sudah dapat informasi, yaitu bagian dari pertanyaan mungkin bisa dijawab. Dan untuk selanjutnya kita buka satu sesi dulu untuk 3 pertanyaan. Silakan. Yang mau bertanya Bapak Ibu dari Bu Nur Hayati ya. Silakan Bu Nur Hayati. Ya, terima kasih Bapak. Suara saya kedengaran ya Pak? Jelas Bu. Ya, yang mau saya tanyakan Bapak, apakah nanti dalam pelaksanaan selama ANBK, apakah anak siswa kelas 1 sampai kelas 4 dan kelas 6 tetap di rumah, apa nanti tetap datang ke sekolah atau setelah ANBK gitu? Terima kasih Bapak, itu pertanyaan saya. Ya, baik Bu. Lagi untuk 2 pertanyaan berikut, silakan. Silakan. Dari SD IK Alpala, silakan. Jelaskan. Halo. Dari SD Alpala, silakan. Atau yang lain, mana Bapak Ibu? Tadi ada yang mau nanya tadi Pak Sarip, tadi Bapak-Bapak. Pertanyaannya sama, Pak. Tadi yang sudah ditanyakan. Nggak jadi bertanya, Pak. Mohon maaf. Baik. Sepertinya tidak ada lagi, Pak Haji. Silakan mungkin bisa dijawab. Karena tadi dari dinas juga agar berkoordinasi dengan pengawas di wilayah masing-masing. Assalamualaikum, dari SD Talfala ini saya Pak. Ya, mau menanyakan
di sekolahnya udah pindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Nah, untuk memberitahukan kepada pengawas silang itu bagaimana, Pak? Lokasi di mana, Pak, sekarang? Ya. Di lokasi yang baru di Jalan Swakarsa 1B, nomor 14, Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Yang lamanya? Halo, Pak Sarif. Iya, Pak. Ya. Halo. Iya, Halo. Pak. Ya, yang lama di mana, Pak? Dengar suara saya? Bentar, Pak Haji, sebentar. Yang lama di mana, Pak? Dari Alpala? Yang lama di Komplek DKI Blok M, sebelah SDN 07 yang lama. Oh gitu. Nanti Pak Reja ya, Pak Reja mohon di alamat yang lengkapnya untuk apa namanya lokasi Alpala yang terbaru. Ya Pak. Ya baik. Silakan Pak Haji. Barusan Ya, terima kasih Pak. Komunikasi kepada dinas ya, kasih koordinator kurikulum bahwa ketika ANBK berlangsung, kelas yang lain ya tetap masuk karena itu yang dilakukan hanya sampel sedikit, hanya 30 anak. Ya, jadi guru tetap mengajar di kelas selain yang ANBK gitu ya. Untuk kelas 6 yang tidak ikut ya tetap diberikan apa namanya tugas-tugas oleh guru ya, pembelajaran bisa jadi materi pengayaan dan lain sebagainya. Jadi ini saya sudah tanyakan langsung tadi ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Untuk menjawab pertama tadi Pak Yosef dan dari SD mana tadi yang saya nggak catat namanya. Jadi Pondok Kelapa 07 Pak. Pondok Kelapa 07. Oh iya Pak, yang ketemu saya ini Pak ya. Iya Pak, siap. Ya Pak, jadi seperti itu ya Pak Yosef ya. Iya Pak, terima kasih arahannya. Masuk kelas 1, kelas 5, kelas 6 yang nggak ikut juga tetap masuk ya. Iya Pak, siap. Belajar seperti biasa berarti ya Pak? Belajar seperti biasa gitu. Yang kelas 6 yang ikut ANBK hanya 30 gitu ya. Terkait Pak Haji, itu kan hari Senin ya. Itu kalau yang terakhir nggak masuk. Itu kan hari Senin. Ya. Apakah kita upacara atau memang kita untuk hari Senin itu tidak perlu upacara, itu menjadi waktu yang tersita juga. Betul. Ya. Kita sepakati kita aja biar ya. ada kesepakatan ya, nih. Betul, betul. Ya. Kalau bisa sih ketika hari Senin besok itu kita nggak usah upacara ya. Upacara tidak. Paling ada apa namanya, bukan upacara penaikan bendera ya. Nanti waktunya kan terus kita apel kali ya Pak. Apel pengumuman hari ini sedang berlangsung ANBK anak-anak supaya tidak berada pada ruangan ANBK sehingga anak bisa bisa konsentrasi gitu ya. Baik. Tapi kalau misalnya bisa dipercepat, upacara kan nggak bisa dipercepat ya, semua harus persiapan. Kan ANBK-nya 7:30 Pak mulainya. Apel aja, apel Iya, kumpul. apel aja ya Pak ya, kita sepakat seluruhnya kita adakan apel saja di sekolah masing-masing. Artinya siap Pak, terima kasih infonya Pak. Supaya anak-anak juga tidak terganggu lah energinya kan gitu ya, konsentrasi dengan kegiatan ANBK-nya gitu ya Pak Haji ya. Iya. Kalau kelas 5 sisanya Pak Haji? Tadi udah sampaikan. Masuk ya Pak. Yang ngajar siapa? Yang ngajar gini Bu Indri, yang ngajar. Kan kelas 5 ada berapa rombel Bu Indri? Ada 2 rombel. Nah, kan satu guru kan nggak awas ya. Ya, guru yang awas memberikan pengayaan Bu Indri kepada anak-anak. Ya pengayaan aja, jangan pembelajaran kata Bu Astin gitu. Ya, mereka juga bisa diberi pengayaan oleh guru kaitan dengan materi-materi yang akan diujikan atau akan di ANBK-kan gitu, belajar literasi, belajar numerasi. Jadi intinya pengayaan ya Pak. Ya, Oke, ada lagi? Ini Pak, misalnya yang udah selesai ANBK. Iya Pak, Bu silakan benar Jadi sebenarnya yang kemarin itu kan apa tadi? Yang sudah selesai ANBK gitu Bu ya? Tadi ada pertanyaan.
Iya Pak, Tapi yang dia mau sudah on ANBK dulu kan kan pulangnya kurang lebih jam 10 ya Pak, 10.50 kalau nggak salah ya Pak. Oh ya. Nah itu anak-anak itu kan kalau teman yang lain yang nggak ikut kan sekolah pengayaan di sekolah biasa. Untuk mereka yang ikut ANBK langsung pulang atau bergabung dengan teman-teman yang tidak ikut ANBK Pak. Mereka bisa bergabung dulu ke situ. Siap Pak. Pulangnya bareng-bareng ya. Siap, terima kasih Pak. Dulu nanti pulangnya Dikasih bareng-bareng. istirahat Siap Pak. dulu lah, Bu. Siap, ya, siap Pak, siap. Makasih Pak. Ya, baik Ibu. Cukup Bapak Ibu atau Pak Reja atau Pak Reja ada yang ingin ditambahkan, silakan Pak. menambahkan, silakan Pak. Ya. Mas Reja silakan. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin menambahkan Pak terkait dengan waktu. Mungkin nanti izin kepada pengawas ruang untuk menyampaikan waktu jika sudah last minute atau mungkin minimal 10 menit atau 15 menit. Jadi nanti anak-anak bisa mengklik tombol selesai gitu Pak di komputer klien. Jadi mohon untuk seluruh pengawas dapat mengingatkan terkait masalah waktu pengerjaan asesmennya. Itu aja mungkin Pak tambahan dari saya. Aja kalau misalnya dia belum sempat ngetik selesai tapi waktunya sudah habis, otomatis nggak kesimpan? Otomatis kesimpan Pak. Nanti kita ada transfer respon. Iya, baik itu ya. Ya pengawas biar tahu ya. Diingatkan anak-anak, oh anak-anak ini tinggal 15 menit lagi, ayo silakan kalau masih banyak yang belum dikerjakan. Ya, yang namanya survei Bapak Ibu itu mudah tapi ya sulit ya. Karena itu memerlukan pemahaman. Pemahaman Pak itu anak-anak. Iya, pemahaman tentang instrumen ya. Seperti begini misalnya, saya pernah datang ke satu sekolah ketika simulasi, di situ ada bunyi yang begini, guru yang mengajar, guru saya mempedulikan anak-anak yang memiliki kelainan, kekurangan ya. Guru saya mempedulikan anak-anak yang memiliki kekurangan di sekolah saya. Nah, kata-kata peduli itu menurut anak kadang-kadang punya penafsiran berbeda. Di situ jawabannya jarang, kadang-kadang, kemudian sering dan selalu. Ya, atau bukan di situ. Di situ bunyinya begini. Bukan setuju atau tidak setuju. Setuju, tidak setuju, sangat setuju dan sangat tidak setuju. Nah, anak-anak kan kadang kejebak dengan soal itu ya. Jadi soalnya kalau peduli itu menurut Bapak Ibu positif apa negatif itu? Ya, tentu saja peduli itu positif ya. Yang negatif itu tidak peduli. Tidak peduli itu baru negatif. Jadi anak-anak jawabannya ada yang jawab tidak setuju itu. Nah, kenapa nggak setuju ketika sekolah? Saya nggak ngerti Pak nih maksud soalnya apa. Nah, itulah pemahaman tentang survei itu harus benar-benar Bapak Ibu dari sekarang mengajarkan kepada anak. Kata jarang, kata kadang-kadang, kata kemudian sering, dan kata selalu. Nah, yang paling tinggi tingkatannya selalu. Kalau positif selalu ya. Nah, tapi itu semua instrumen merupakan jawaban yang dirasakan dan dilakukan oleh siswa gitu ya terhadap gurunya. Gurunya ngajar seperti apa nih? Apakah gurunya diskriminasi? Ya, anak itu akan menjawab secara otomatis yang dia alami. Ini artinya untuk melihat kemampuan guru. Gitu ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, tadi. Iya Pak, kalau misalnya ya Pak, kalau misalnya yang sesi 2, yang sesi 2 hadirnya pukul 9 gitu misalnya Pak. Boleh, apa-apa. Ya, jadinya yang sesi 1 kan tadi sudah sesi 1, nanti kalau sudah selesai belajar lagi, yang sesi 2-nya datangnya memang pukul 9, jadi 9.30 kan masuk, mulainya 10.30. Gitu misalnya jadinya boleh nggak apa-apa ya. Bu, dia yang akan ujian kan harus perlu
ketenangan ya, ketenangan. Jadi dia jangan dimasukin kelas yang mau ujian. Jadi dia perlu ketenangan biar datang jam 9 gitu ya. Nanti mulainya kan 10.30 ya. Iya. Tapi ingat Bu, suruh sarapan dulu ya. Iya. Kalau sudah jam segitu. Kalau belum sarapan, kepala sekolah itu Bu Indri yang ngasih sarapan. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Terima kasih juga Bu Indri. Pak Iwan. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Pawit, Pak Sarif. Terima kasih atas kesempatannya. Ada berapa hal Pak ya yang ingin saya tanyakan apa ya. Yang pertama adalah terkait dengan sekolah yang akan kita awasi nanti Pak ya. Sepertinya belum ada edarannya Pak ya. Oke. Kira-kira kapan Pak bisa kita dapatkan Pak ya? Soalnya guru-guru juga udah pada nanya gitu Pak ya. Mungkin mau cek lokasi juga mungkin ya Pak ya. Nanti yang pertama, yang kedua terkait dengan sesi tadi Pak ya, dibagi 3 sesi ya Pak ya. Di sekolah kami alhamdulillah ada 30 perangkat komputer Pak ya. Jadi artinya cukup 1 kali gitu Pak ya. Nah, itu berarti boleh memilih jamnya atau di sesi pertama Pak? Bapak punya 30 mau sekali langsung gitu? Sekali tetapi di 2 ruangan Pak. Oh, di 2 ruangan yang berbeda. Ya. Nah, yang jawab nih Pak Proktor nih, Pak Reza. Ya, Pak Reza. Ya, nanti yang ketiga apa Pak? 2 aja Pak ya. Nanti mungkin kalau keingatan nanti mungkin ditanyakan lagi Pak. Ya, makasih Pak Pawit, Pak Sarif. Sama-sama. Untuk yang pertama ya, kita usulan kan sudah jalan Pak ya. Tinggal nunggu nanti SK dari surat tugas dari Sudin. Karena surat tugasnya bukan dari kecamatan tapi dari Sudin langsung nanti akan menugaskannya. Nanti ada surat tugasnya. Kemungkinan ya paling terakhir ya hari Jumat ya, paling terakhir. Mudah-mudahan sih kalau besok sudah selesai ya kita bagikan gitu ya. Berarti artinya untuk surat tugas pengawas silang ini Pak, kita tidak dari sekolah tidak perlu menyiapkan ya Pak ya, cukup yang dari Sudin aja Pak ya. Dari Sudin aja, nanti baik. dari Sudin. Kita udah susun, nanti Sudin yang akan memberikan surat tugas gitu ya. Baik, tugasnya kuat ya, posisinya sangat kuat. Ya. Kemudian yang kedua tadi kaitan dengan satu sesi dengan 2 ruangan yang berbeda jumlahnya 15. Pak Reza tolong diberi jawaban Pak Reza. Ya, mohon izin Pak, terima kasih. Terkait dengan satuan pendidikan yang Bapak tanyakan, kalau untuk pelaksanaan ANBK 1 ruangan atau 2 ruangan itu harus memiliki proktor juga Pak. Boleh dilakukan sesuai dengan gelombang yang dipilih. Jadi jamnya juga tetap sesi 1. Kalau tidak salah ini sepertinya dari SD Nurul Iman ya Pak? Embun pagi Pak. Oh, embun pagi. Iya. Embun pagi ya. Embun pagi juga kemarin dia ada double proktor ya. Itu Iya, boleh. betul, double proktor. Ya, ada 2 proktornya Pak. Betul, tapi tetap harus melaksanakan di sesi 1. Di sesi 1 ya Pak ya. Oke, baik. Ya, makasih Pak. Berarti nanti pengawas silang dari sekolah lain itu datang berbarengan mau tidak mau ya Pak ya. Jadi saya harus kontak dulu ya, jangan sampai ada yang datangnya di sesi 1, nanti yang kedua datangnya di sesi 2 gitu ya. Betul. Pak ya. Nanti mungkin insya Allah juga di saat SK dari Sudin nanti ada jamnya. Oh begitu. Ya, baik ya. Baik. Terima kasih Pak. Ada tambahan biaya Pak? Ada lagi? Ada lagi silakan Bapak Ibu sebelum diakhiri. Cukup. Kalau tidak ada, memang tidak ada tambahan Pak. Izin bertanya Pak. Itu tadi ada di. Silakan Bu. Dari mana? Dengan Ibu siapa? Bisa terdengar suara saya? Tentang peserta yang tidak hadir Pak. Tadi kan dijelaskan bahwa penggantian berlaku sampai akhir. Berarti harus dari hari pertama ya Pak? Betul, hari pertama. Seandainya hari keduanya ternyata ada kendala, misalnya sakit, berarti nggak bisa Pak? Hari pertama dia ikut. Terus hari kedua misalnya ternyata sakit gitu. Jadi berarti bagaimana itu Pak? Kalau itu mudah-mudahan sih nggak terjadi ya Bu ya. Ya kan kalau misalnya ini kan kita bicaranya seandainya gitu ya. Berandai-andai. Karena kalau yang pertama sudah ikut,
itu berarti dia harus ikut sampai selesai gitu. Nggak bisa diganti itu biasanya kayak gitu. Gitu ya. Gitu ya Mas Reja ya. Iya, betul Pak. Jadi kalau mau ganti, kira-kira yang ganti itu posisinya ya sehat gitu ya. Jangan nanti kita mau ganti, tahu-tahu yang kita ganti ini dalam kondisi sakit. Jadikan pengganti, takutnya besoknya nggak bisa hadir. Jadi benar-benar Bu Novi, yang menggantikan itu benar-benar posisinya adalah sehat. Diusahakan Bapak Ibu jangan sampai ada anak yang tidak hadir karena itu mempengaruhi nilai ANBK-nya gitu ya. Apalagi tahun lalu saya pernah lihat ada satu sekolah rapor pendidikannya 0, nggak ada isinya karena yang ikut cuma sebagian karena itu masih pandemi gitu. Ada satu sekolah. Ya. Mohon nanti untuk tahun ini harus semuanya bisa ikut ya, supaya nilai rapor pendidikannya akan kelihatan. Nampak di dashboard dari Kemdikbud Ristek gitu. Itu harapan saya ya Bapak Ibu. Semoga kita tadi udah punya tekad, kita siap sukseskan ANBK 2022. Pokoknya siap Bapak Ibu. Insya Allah ya Pak Sarip, Pak Reja, dan Pak Anas yang ada di kecamatan ini kita siap membantu. Kalau ada masalah-masalah teknis silakan hubungi ya. Bisa catat nomor teleponnya Pak Reja gitu ya. Udah pada tahu semua ya Pak Reja ya? Insya Allah kalau untuk dokter udah tahu Pak. Udah tahu semua ya. Seperti itu ya Bu ya. Bu Novi ya. Ya. Jadi kalau mau digantikan kira-kira yang menggantikan itu benar-benar kondisinya fit ya. Ya. Kecuali kalau mendadak dia ada apa-apa ya baru kita itu ya. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Semuanya berjalan dengan lancar. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Novi, pertanyaan. Ada lagi? Silakan. Ya, ya, Ibu Ernawati. Ya, mohon izin Pak, ya mohon izin bertanya. Jadi kemarin ketika saya sedang mengawas itu ada soal pernyataan Pak. Jadi pernyataan itu kan ada 4. Anak diminta untuk memilih pernyataan yang sesuai. Bisa 2, bisa 3, atau bahkan 4-4-nya benar. Nah ketika anak ini mau mengganti pernyataan, itu nggak bisa diklik Pak. Jadi kayak kekunci gitu. Terus udah di back soalnya atau di next, balik lagi ke soal tersebut itu tidak berubah gitu. Jadi intinya anak mengalami kendala untuk masalah di soal yang harusnya dia bisa benar, ini jadi salah karena jawabannya terkunci. Ini untuk poin yang memilih beberapa pernyataan. Itu sih Pak temuan saya kemarin. Ya itu Pak, terima kasih. Ya. Ya, silakan Pak Reja. Silakan Pak Reja, Pak Sarip. Ya, silakan Pak Reja. Iya, ya Ibu, terkait dengan soal, memang saat simulasi 1, simulasi 2 sampai tahap event geladi kemarin, untuk terkait dengan soal, memang itu dari tim Pusmenjar pun itu memakai soal yang simulasi 1. Jadi memang bukan kendala di sistem atau apapun, tapi memang dari pusatnya soalnya itu memang seperti itu. Jadi kemarin kita geladi itu hanya untuk pemahaman peserta dalam cara pengisian asesmennya seperti apa gitu. Jadi kalau untuk terkait benar atau tidaknya kan kemarin kita masih tahap geladi. Jadi itu tidak mempengaruhi apapun. Gitu. Penting anak bisa melihat kondisi. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Erna. Ya Bu Erna ya. Baik, gimana Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Saya kira cukup Pak Sarip ya. Juga udah pas sesuai dengan jadwal kita, 11 sudah selesai. Bapak Ibu peserta Zoom atau Bapak Ibu para petugas pengawas ruang ANBK tahun 2022 ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Amin. Sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Bapak pengawas, oleh Ibu Kasatlantas ya, menjadi harapan kita
sukses ANBK untuk Kecamatan Durian Sawit khususnya. Amin. Itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, ya. Mohon kiranya karena Bapak Ibu adalah utusan dari sekolah dan pilihan dari sekolah Bapak Ibu untuk bertugas keluar, ya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim Dokter Kecamatan Pareja Pahnas atas inisiasi pelaksanaan kegiatan Zoom ini dan kerja kerasnya selama beberapa minggu terakhir ini yang luar biasa, ya. Ini hasilnya alhamdulillah, ya, dari kegiatan-kegiatan kita selalu yang terbaik. Dan tolong juga Bapak Ibu sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah ucapan terima kasih, ya, atas dukungan kegiatan ini, termasuk juga sampaikan informasi bahwa selama ANBK KBM tetap berjalan, karena banyak yang nanya. Justru Bapak dan Ibu yang hadir di sini yang sudah tahu, karena tadi di Zoom dinas itu tidak dijawab, Pak. Oh iya, tadi sudah dijawab, Pak. Tidak ada yang berani menjawab, dan Bapak sudah komunikasi dengan dinas bahwa KBM tetap berjalan. Bapak Ibu Kepala Sekolah belum tahu sampai hari ini, barusan banyak yang menanyakan, silakan Bapak Ibu sampaikan bahwa KBM saat pelaksanaan kegiatan ANBK tetap berjalan. Dan menjadi bahan pemikiran juga tadi dari pertanyaannya Bu Indri, bahwa peserta di tahap kedua betul sebaiknya tidak datang di awal pukul 7, ya, supaya dia dalam posisi yang masih prima, ya, jangan kemudian di kelas dulu terus kemudian dikasih tugas hal-hal lain. Ya, itu usulan atau pertanyaan yang bagus, mungkin kita bisa terapkan di sekolah kita masing-masing. Barangkali itu ya Bapak ya. Iya, iya, Pak Sarip. Ya. Mengingat waktu, saya ucapkan Ingat Pak Sarip, ingatkan ya, yang belum absen. Ya, oh iya. Ya, ini yang pesertanya luar belum, biasa nih, ada 201 dari 109. Iya. Hampir 100% Pak Haji. Iya, 100% Iya. lebih. Nah, jadi 110%. alhamdulillah dari Ibu yang luar biasa nih responnya, ya, tepat waktu dan juga maksimal yang kita. Artinya informasi ini tersampaikan kepada seluruh Bapak Ibu yang bertugas untuk mengawal ruang. Saya sampaikan ucapan terima kasih juga untuk Pak Haji. Sehat selalu Pak Haji. Amin. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya yang luar biasa buat kami, Bapak Ibu guru, ya, supportnya terhadap kegiatan ANBK yang menjadi hajat kita bersama. Mohon maaf, tadi juga saya menyambi sambil kegiatan Zoom dari dinas, jadi ada kurang fokus Pak Haji, ya. Barangkali itu kita akhiri kegiatan ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, suatu pribadi, mohon maaf apabila ada jika kata tutur kata yang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya,